Eee, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live saya. Hari ini hari Senin, tanggal 20 Mei 2025 ya. Hari ini kita akan memasak menu sederhana ya, menu kampung untuk membuat teri teri sukri. Kalau orang kampung itu sukri itu suuk materi gitu ya. Saya akan membuat menu sederhana sukri, ikan teri sukri, dan oseng kangkung ya. Menu yang amat teramat sederhana ya, tapi gak kalah jauh nikmat ya dengan menu-menu restoran ya. Apalagi kalau kita sajikan bersama keluarga tercinta ya. Makan apaan aja kalau kita bareng-bareng sama keluarga tercinta, insya Allah nikmat ya. Nah, untuk menunya, untuk ikan teri, untuk bahan-bahannya ya, di sini saya membeli 2 ons teri, 2 ons teri apa ya ini? Gak tahu saya namanya ya. Teri namanya, tapi ikan teri ini renyah. Ikan teri ini renyah dan cocok untuk dijadikan sukri ya. Ini strukturnya agak besar-besar terinya. Ada saya lupa ini untuk nama terinya ya, entah teri apaan gitu ya. Untuk ikan teri itu kan banyak ya, yang kecil-kecil namanya teri Medan gitu. Ada teri apaan gitu, punya banyak ya. Tapi ini yang jelas ya, saya pembeli 2 untuk bahan-bahannya, 2 ons teri, 1 ons cabai merah keriting, 1 ons untuk kacang tanah, bawang putih ya, dan juga 1 asem. Nah, untuk oseng kangkung gula merah ya. Ini untuk semua bumbunya, bawang merah, tomat, ada sauri, ada gula putih, ada penyedap rasa, dan ada kaldu ayam. Ini untuk kangkungnya saya membuat 2 ikat. Barangkali kebetulan ya teman-teman semua ada bahan di kulkas, boleh kita masak bareng-bareng ya. Kebetulan ada kangkung atau ada deket warung, boleh kita masak bareng-bareng ya, dibelanja dulu. Atau yang contohnya di kangkung kebetulan ada di kulkas ada kangkung ya, bisa kita masak bareng-bareng. Oke, sekarang ya untuk bahan-bahannya tadi udah dijelaskan. Saya lanjut ke proses pemasakannya. Untuk proses pemasakannya, pertama-tama mungkin saya mau mencuci dulu ini. Mau mencuci dulu untuk ikan terinya untuk digoreng. Sebentar, saya cuci dulu. Sementara teri udah dicuci ya, kita tiriskan dulu sebentar. Kita goreng dulu untuk kacangnya ya. Kita goreng dulu untuk kacangnya. Ya. Kita nunggu terinya ditiriskan dulu ya habis dicuci. Kita bisa masak di kompor sebelah. Kita masak untuk kacangnya terlebih dahulu. Nah, sementara di kompor kita akan memasak untuk kacang tanahnya ya, atau suuk bahasa Sundanya. Ini deh. Sambil nunggu minyak panas, nah kita bisa membuat untuk membuat bumbu ininya, bumbu sukrinya. Untuk bumbu sukrinya saya memakai 2 bumbu aja, bawang putih dan cabai ya. Terus nanti untuk tambahan ada asam 1. Nah, kita siangin aja dulu untuk cabainya. Sambil kita menggoreng, nunggu minyak, kita siangin dulu cabai untuk bumbu sukrinya. Ini di sini saya memakai 2 bahan aja ya,
bawang putih dan cabai keriting. Ada juga yang biasa memakai bawang merah ya, tapi untuk resep saya hanya memakai 2 bumbu ini gitu. Sebentar, saya mau masukin dulu untuk kacang. Untuk menggoreng kacang kita kecilkan saja ya, di api sedang aja. Ini untuk kacangnya 1 ons ya, untuk kacangnya 1 ons. Tapi kalau mau dilebihin, suka kacang tanah gitu ya, nanti untuk campurannya boleh ditambahin. Sambil kita menunggu, kita nyangin cabai ya, nyangin cabai. Di sini saya menyisakan 3 buah untuk nanti kangkung. Jadi langkah pertama ya, sebelum digoreng teri, kita goreng dulu kacang tanahnya. Nanti kalau udah matang kacang tanah, baru digoreng terinya ya. Itu sambil nunggu ditirisin si terinya gitu ya, habis dicuci tadi. Nah, untuk bawang putihnya kita pakai sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 siung aja ya, 6 siung. 6 siung ini untuk teri. Itu kering deh. Terus ini yang 3 siung buat nanti kangkungnya. Kita lihat kacangnya ya, kalau menggoreng kacang nanti matang di luar, cukup sampai kelihatan mengkuning sedikit gitu, nanti dia akan mengering di luar gitu, bukan mengering, garing di luar. Jadi sebentar aja untuk goreng kacangnya. Nah, ini juga saya kayaknya kematangan ya. Lanjut kita goreng terinya ya, menggoreng terinya. Ini yang udah dicuci bersih tadi, kita udah ditirisin. Kita tinggal goreng. Oh, lupa ya tadi dimatiin. Dengan api sedang aja ya. Sementara kita menggoreng teri, kita lanjutkan untuk menyiangin bumbu-bumbunya. Untuk bumbu sukrinya di sini saya memakai 1 ons cabai merah keriting dan 6 siung bawang putih. Maaf ya, saya belum sempat nengok untuk melihat komentar. Sebentar, saya mau intip dulu. Ada Suci Rahmawati mengucapkan hai. Ya kakak, hai untuk kakak Suci Rahmawati, hai juga. Selanjutnya siapa itu Sandan? Ya, untuk kakak Suci Rahmawati, terima kasih ya untuk udah komen dan udah ikut live streamingnya untuk menyaksikan masak sederhana ya, ala kampung gitu ya. Jadi di channel saya itu karena ya kalau untuk resep-resep yang wah-wah itu udah banyak ya, saya ngambilnya untuk niche-nya itu menu masakan sehari-hari yang biasa dimasak seperti di daerah perkampungan seperti saya gitu ya. Nah, untuk menu hari ini saya masaknya ikan teri dan oseng kangkung ya. Jadi yang saya pasak itu yang relate setiap harinya gitu.
Tapi kapan-kapan kalau ada temen yang request ya bisa ya di komentar aja, barangkali ada yang mau dimasukin apaan, bisa gitu. Jadi kita lihat dulu ini terinya. Bulak balik ya, jangan lupa sambil kita ngiris-ngiris dibulak balik juga, takutnya kegosongan. Soalnya saya mau cuci dulu ya ini untuk bumbunya. Setelah dicuci, saya mau langsung blender aja ini bumbunya, di blender aja ya. Nah, saya mempersiapkan dulu blendernya untuk blendernya ya, kita tambahkan sedikit air. Tambahkan sedikit air biar saat ngeblend ini itu tertata. Bisa juga ditambahin minyak ya. Bisa juga pakai minyak. Tapi di sini saya pakai air dulu karena nantinya minyaknya untuk dipakai untuk pertama tumis aja. Kita bisa panaskan dulu ini kompor sebelah untuk membuat untuk menumis bumbunya. Kita bisa panaskan dulu bumbunya. Bentar ya, saya mau ngeblend dulu ini, nggak bisa di layar karena setelah di blender kita langsung ditumis aja ya, itu minyak yang kita panaskan tadi udah panas, langsung aja kita tumis untuk bumbunya. Ini untuk bumbunya ya, tadi cuma memakai cabai keriting dan bawang putih aja. Dan untuk terinya di sini kalau udah matang kita angkat ya. Ini sebentar lagi, ini masih belum matang ya. Sebentar lagi. Sementara itu ya kita siapkan aja air. Kita siapkan air sekitar air sekitar seperapat mangkok ya, atau dikit aja sekitar segini. Ini untuk di mana ya asam tadi? Asamnya hilang. Oh ini, lupa naruh. Ini untuk melarutkan asamnya gitu. Jadi kita nanti ambil airnya aja, kita larutkan aja di air. Kebanyakan ya airnya kayaknya, tapi gak apa-apa. Nih ya, dilarutkan aja airnya, asamnya. Kita ambil airnya. Ini udah matang untuk terinya, kita angkat aja terinya. Ini terinya udah mateng, tadi kacangnya juga udah mateng, tinggal nunggu bumbunya. Nah kita tumis bumbunya sampai wangi ya. Ini sebelum kita tunggu dulu bumbunya sampai wangi, sampai matang. Untuk
apa namanya, untuk numis bumbunya ini sedikit agak lama ya, karena biar nanti awet di bumbunya, nggak apa namanya, nggak bau cabai dan bawang gitu, kita sampai matang banget gitu tuh proses numis. Ini tadi air asamnya ya udah dilarutkan. Kebanyakan kayaknya airnya, tapi kita sisihkan dulu ya. Kalau udah tersedia tadi nanti tinggalin. Lanjut, ini untuk gula merahnya kita pakai gula merah dan gula putih ya. Nanti di mix gitu biar rasanya gurih-gurih. Di sini saya memakai, nah ini gede untuk bawa gula merahnya, diiris di setengahnya dulu. Untuk bumbunya ya bisa di apa nih, bolak-balik aja sampai nanti kayak mengeluarkan minyak gitu ya. Ini untuk gulanya kita iris setengah, ini gede. Kalau untuk yang kurang kecil bisa 1 gandu ya, tapi ini karena besar saya memakai setengahnya aja. Ini udah disiapkan, nanti tinggal dicemplungin ke ini. Nah, selanjutnya kalau ini udah sedikit berminyak ya, tandanya udah bumbunya udah matang. Bisa dikecilin apinya. Kita masukkan lada bubuk ya. Kita masukkan lada bubuk. Selanjutnya kita masukkan air asam yang tadi udah dilarutkan ke air. Kita tambahkan aja air asamnya. Kita aduk-aduk. Baru kita masukkan untuk di sini, karena ikan teri udah asin jadi gak memakai garam ya. Kita masukkan untuk penyedap rasa 1 bungkus, dan gula yang udah diiris tadi untuk memberi kesan gurih ya. Ditambahkan juga gula putih. Ini sesuai selera ya, kalau sukanya manis, karena saya ya orang Sunda jadi masakan tuh agak manis-manis gitu. Tapi kalau dirasa mau sedikit gurih bisa dikurangin untuk gula putihnya. Nah ini bumbunya udah jadi. Ini bumbunya hanya 2 macam aja ya, seperti di awal tadi cuma memakai cabai merah dan bawang putih aja. Untuk bahan pelengkapnya tadi ada ladaku, penyedap rasa, dan gula merah dan gula putih. Jadi di sini kalau memasak ikan teri jangan memakai garam ya, karena dari ikan terinya itu sendiri udah asin gitu. Nanti kalau takutnya kalau memakai garam keasinan. Jadi nggak usah pakai garam. Nah ini sedikit sampai agak mengental ya.
Ini di api kecil ya Kak. Ya teman-teman, ini di api kecil aja. Ini kita tunggu sampai meletup-meletup, sedikit kental gitu ya. Sebentar saya intip komen ya, barangkali ada yang komen. Oh belum. Komen. Memasak apa Bun? Oh ini memasak teri sukri Kak, dan oseng kangkung ya. Ini baru selesai untuk memasak teri sukrinya. Ini lagi mau masuk ke proses pembumbuan ya. Nah ini udah sedikit mengental, kita bisa matikan api, kita diamkan dulu ya, sedikit keluar ini asap-asapnya, sambil kita aduk-aduk begini biar nanti pas menggalau nggak panas banget ya. Nah ini udah ya. Lanjut tinggal masukin aja teri dan kacang yang sudah digoreng tadi. Tinggal diaduk-aduk saja ya. Nah ini dia untuk menu pertama, ikan teri sukrinya udah jadi, tinggal kita plating. Kakak barangkali ya yang baru bergabung boleh di subscribe, di like dan di komen atau di share ya, biar akunnya channelnya menjangkau keluar, dan biar saya makin semangat untuk memasak, bikin channelnya ya, bikin tambah semangat gitu ya. Kakak bisa di subscribe, di like, di komen. Ini mungkin untuk bumbunya sedikit kebanyakan ya, kalau untuk teri seperempat juga kayaknya cukup. Nah ini dia untuk menu pertama, ikan terinya sudah jadi. Untuk menu pertama ikan terinya sudah jadi ya. Assalamualaikum. Untuk waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam untuk kakak MKR. Waalaikumsalam ya. Nah ini untuk menu pertama udah jadi, sukrinya, terinya udah jadi ya. Kita sisihkan dulu. Lanjut saya mau memasak ke menu kedua. Mungkin udah nggak asing lagi ya sebenarnya kalau untuk kangkung ini. Udah apa namanya, nggak usah ada tutor-tutornya lagi, tapi buat seru-seruan aja, saya dilapin untuk masak kangkungnya. Kita siang-siangin aja ya. Kita siang kangkungnya. Kalau saya satu dahan kadang dipotongnya segini ya untuk kangkungnya. Mohon maaf ya, ini mungkin agak sedikit memakan waktu ya. Karena kalau untuk live streaming itu nggak bisa diedit, nggak bisa di-cut ya. Jadi benar-benar keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi prosesnya itu step by step gitu. Nah ini kita percepat aja. Kalau suka sama yang bawahnya ya bisa sampai bawah.
Atau kalau yang ini bisa sesuai ini aja gitu ya, kadang ada juga yang suka batang-batangnya gitu. Nah, kita siang-siangin dulu kangkungnya. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini agak sedikit memakan waktu untuk proses nyiangin kangkungnya ya. Jadi kalau diiris-iris kadang kurang apa namanya, tampilannya gitu. Sebenarnya nggak penting juga ya tampilan, tapi lebih enak nanti kayak diginiin gitu. Kalau diiris-iris bentukannya tuh nggak nggak gimana ya. Itu mas sekilas info aja. Ini enggak. Ya, jadi ini lagi proses nyiangin kangkung, sedikit memakan waktu ya. Untuk di akun saya ya, saya tuh memasaknya masakan-masakan sederhana yang bisa disajikan untuk sehari-hari gitu. Jadi kalau kakak yang mungkin baru mengenal channel saya gitu, ya mungkin gimana ya, ya untuk masakannya bukan udik ya, tapi saya masaknya yang biasa dimakan untuk menu-menu sederhana di rumah gitu. Tapi barangkali ya kakak ada yang mau request contohnya masak apa, bisa ya kak, barangkali kapan-kapan saya dibikin tutornya gitu dengan ala-ala saya gitu ya. Mungkin dalam proses memasaknya juga ya, yang bagi yang udah suhu gitu sedikit berbeda, karena mungkin ya setiap orang punya cara masak sendiri, dan setiap daerah juga punya khas-khas sendiri gitu. Ada yang contohnya dalam memasak itu ada yang memakai gula, ada yang enggak gitu ya. Nah kebetulan kalau yang setiap masakan saya itu karena saya orang Sunda ya, masakannya banyak yang memakai gula. Jadi kalau kata siapa ya, kalau gula itu jadi dapat menambah rasa gurih gitu ya, jadi sedap gitu. Ini baru satu kangkungnya ya, karena di sini tadi saya beli 2 kangkungnya. Aduh lumayan juga ya, lumayan juga. Ini saya udah dicepetin sebenarnya. Saya kalau di apa namanya, disiangin sebelum live ya, takutnya apa namanya, tapi biar seru aja gitu ya. Sebenarnya maaf ya kalau ngomong sayanya sedikit belibet ya. Saya sambil nyiangin kangkung, bisa saya sambil ngintip-ngintip ya, barangkali ada yang komen. Oh, untuk kakak Ai. Oh, kakak Ai sama apa lagi mam buatnya? Tadi udah selesai untuk kakak Ai ya. Tadi udah selesai membuat teri ikan teri sukri. Kalau orang Sunda, sukri itu suuk teri ya. Suuk itu kacang tanah. Tadi Kak Ai ya, barangkali baru ini. Makasih ya Kak Ai, dari kemarin udah mantengin mulu channel saya. Kemarin Kak Ai sempet request ya, minta pengen apa namanya, pengen dibikinin apa ya kemarin tuh, aduh. Insya Allah besok-besok atau kapan-kapan ya nanti dikabar-kabarin ya kalau saya ada mau masak menu yang Kak Ai request. Nah ini tadi Kak Ai ya udah selesai saya mau masak terinya. Ini Kak Ai ikan teri apa namanya ya, namanya ikan teri sukri. Ini lanjut ke masak yang kedua. Jadi saya memasak 2 macam ya, 2 menu menu yang sangat-sangat sederhana ya. Sesuai kalau di kampung ya begini ya Kak, untuk teman-teman semua ya, untuk menunya. Ya tapi ada kalanya kalau lagi ada budget lebih gitu, kita masak yang wah-wah juga. Tapi selebihnya kalau di kampung itu ya sederhana kita makannya. Boleh saya nitip lagi, barangkali ada. Oh, belum ada komen lagi ya. Jadi ini mohon maaf ya sedikit menyita
waktunya dalam menyiangin kangkung. Karena ini gimana ya, live streaming, jadi kagak bisa di-cut-cut, kagak bisa di edit-edit gitu, bener-bener proses memasak step by step dari awal gitu. Ini saya percepat aja, nggak sama bawahnya ya, yang atasnya. Ini paling enak bawahnya yang ada tangkai-tangkainya. Ini disudahin aja. Alhamdulillah untuk proses nyiangin kangkungnya yang memakan waktu ini udah selesai ya. Kita mau cuci dulu ini kangkungnya. Mau mencuci dulu ini wajannya ya yang tadi. Bentar. Sebentarnya kakak teman-teman semua ini lagi mencuci wajan bekas tadi membuat teri. Saya lagi mencuci dulu wajannya dulu. Ini udah dicuci wajannya. Lanjut ke bumbu-bumbu ya untuk tumis kangkung. Saya ala-ala kampung juga ya, dengan bumbu iris-iris aja. Bawang putih, bawang merah, tomat, cabai, dan nanti pakai sauri. Ini penyedap rasa. Tadi ini kaldu ayam ya, ini penyedap rasanya. Saya mau ngiris-ngiris dulu ini ya, saya siangin dulu. Untuk bumbunya ada juga yang suka memakai terasi ya dalam ngoseng kangkung. Tapi di sini saya memakai sauri, jadi enggak memakai terasi. Kalau kakak-kakak contohnya mau masak kangkung tapi enggak pakai sauri, itu bisa diganti dengan terasi ya, enak itu ya, enak juga. Terus nanti apa namanya, kalau yang sama terasi itu nanti untuk tambahkan gula merah sedikit, itu enak juga. Ya, jadi aku WC. Ya, ya, ya. Nah, ini udah selesai ya untuk ngupas-ngupas. Lanjut ini dicuci dulu ya, dicuci dulu. Kita iris-iris aja ya untuk tomat, cabai merahnya, terus sama bawang putih, bawang merahnya diiris-iris aja ya. Kakak barangkali ada yang komen, boleh ya di komen, atau kakak yang baru bergabung boleh di subscribe channel sayanya biar saya makin semangat dalam membuat kontennya ya. Jadi yang saya masak tadi ya ikan teri, menunya hari ini ikan teri sukri,
dan oseng kangkung. Menu sederhana tapi lezat gitu ya, kalau disajikan kita makan bareng-bareng bersama keluarga tercinta ya. Kalau bareng-bareng makan itu insya Allah nikmatnya beda gitu ya. Mungkin untuk tutur makan kangkung sebenarnya udah nggak asing ya, cuma ini melengkapi aja di lab cookingnya ya, dengan menu ya ikan teri dan oseng kangkung gitu. Jadi cocok ya kayak ikan teri dengan oseng kangkung gitu. Mungkin kalau yang biasa di restoran ya, oseng kangkung itu harganya bisa 15.000 seporsi gitu untuk oseng kangkung. Tapi kalau kita masak sendiri bisa agak banyakan. Dan nah ini kita lanjut aja proses memasaknya. Iya deh, kita tambahkan minyak. Ini putih. Iya. Nah ini bumbu yang udah diiris-iris, kita tinggal tumis-tumis aja. Kita tinggal tumis-tumis aja bumbu yang udah diiris-iris tadi ya. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai. Ya, ini kalau udah sedikit wangi ya kita tumis sampai wangi. Oh ini tadi lupa nggak sebut ya, saya ada tambahan untuk pakai kecap ya, untuk agar rasanya lebih gurih manis. Selanjutnya kalau udah sedikit wangi ya, udah sedikit layu bawangnya, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dicuci. Untuk menggoreng kangkung, menumis kangkung ya, sebentar aja gitu ya, jangan sampai matang-matang banget kangkungnya. Kadang yang masih nyakrek-nyakrek itu enak gitu. Kalau dikira sedikit udah pada layu-layu begini, tinggal masukin bumbunya. Di sini yang pertama saya masukin bumbunya, gunting. Saya masukin untuk saurinya 1 bungkus. Untuk penyedap rasanya yang gopean itu saya pakai setengahnya aja. Untuk kecapnya 1 bungkus yang kecil ya, 1 bungkus yang kecil. Selanjutnya untuk penyedap rasa, karena dari sauri
udah ada asin-asinnya, kita tambahkan dikit saja ya. Kita tambahkan dikit saja karena udah ada asin dari sauri. Aduk-aduk. Pakai api kecil ya Kak. Pakai api kecil karena udah sedikit matang. Kita aduk-aduk. Tambahkan lada bubuk dan gula putih sedikit. Itu kalau untuk gula putih ya bisa disesuaikan dengan lidah masing-masing. Kalau saya seperti yang saya diungkapkan berulang-ulang, saya sukanya punya masakanku yang manis-manis gitu. Nah kalau kakaknya suka gurih-gurih, nggak suka manis, itu yang bisa di-skip aja ya pemakaian untuk gulanya. Nah ini dia untuk kangkungnya. Untuk kangkungnya udah jadi ya, kalau udah selesai dibumbuin, kira-kira bumbunya udah merata, kita tinggal matikan kompor aja ya. Kalau saya masak kangkung nggak terlalu lama-lama banget ya, sedikit agak lama-lama. Ini udah jadi, lanjut di plating aja. Ini kalau di restoran atau di tempat-tempat restoran Sunda atau ya yang apa namanya, kayak ada ya kalau di orang Sunda ada asap strawberry, terus ada yang warung busuk, atau di sini saya ya ada saung pangheda, itu bisa seporsinya itu bisa 15.000 lebih gitu ya. Nah ini kita masak dengan modal kangkung 4.000 aja udah dapat seporsi, maka mungkin lebih ya lebih. Nah, alhamdulillah ini proses memasak ikan teri beserta kangkungnya udah jadi dari awal sampai akhir ya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang udah mantengin dari awal sampai akhir, yang udah setia mantengin live streamingnya. Ini udah jadi ya untuk kangkungnya, dan ini untuk teri sukrinya. Hidangan sederhana ya Kak, hidangan sederhana, tapi kalau disajikan kita makan bareng keluarga ini terasa nikmat ya Kak. Ini dengan modal nggak sampai berapa ya, nggak di bawah 50 lah, nggak di bawah 50 ya, nggak sampai itu juga 50 ya, itu sekitar 30 lebihan. Ini udah dapat 2 menu, bisa buat makan siang dan malam ya untuk terinya. Nah ini Kak, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak yang udah mantengin dari awal sampai akhir proses memasak teri sukri dan oseng kangkungnya. Sekian saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak udah yang komen-komen, yang udah like dan udah share ya, dan udah subscribe gitu. Kakak bisa mantengin di shop saya, barangkali besok ada menu apaan atau saya mau live apaan gitu, bisa mantengin di live-nya ya, di shop-nya. Biasanya saya sebelum live itu saya masukin dulu ke shop mau masak apaan gitu ya. Terima kasih banyak ya, sekali lagi saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nikmati ya Kak. Selamat mencoba di rumah.